Ya, halo bro. Ya, dan nanti malam lah. Nanti malam gue kesana ya. Ya, yo. Bikin kaget aja kamu itu. Ya, maaf bang. Halo. Ya Pak Supri. Kabar baik, kabar baik, kabar baik. Bapak sendiri gimana? Mengupload konten parodi, jika itu bukan hal yang relate dengan banyak orang, tentunya akan sangat susah untuk mendapatkan engagement. Apalagi kalau kontennya tidak memiliki khas sendiri dan berbeda dari konten-konten parodi yang lain. Tapi Koko satu ini berhasil menemukan desa baru dalam dunia konten parodi, dan dia mendapatkan viewers yang banyak banget sampai ada orang yang merefresh profil akunnya untuk menunggu dia upload konten. Dan bahkan sound dari kontennya pun lewat FYP terus. Yap, siapa lagi kalau bukan Ko Hansen dengan konten parodi Cinanya. Jadi kali ini gue bakal bedah akun TikTok Ko Hansen. Sabar ya Azril. Ko Hansen PD Agus, atau lebih dikenal dengan Ko Hansen, adalah konten kreator yang berasal dari kota Pontianak, Kalimantan Barat. Sebelum fokus berkarir menjadi konten kreator, ternyata perjalanan hidupnya yang sebelumnya tidak semudah yang dibayangkan. Perjalanannya dimulai waktu Ko Hansen sekolah. Dia pernah mengupload konten di Instagram. Waktu itu, Ko Hansen lebih berfokus pada bermain gitar. Dia menceritakan bahwa kontennya itu pernah dihujat oleh teman sekolahnya yang menyebutnya alay. Jadi waktu itu juga bikin konten pertama juga dihujat-hujat waktu itu. Masa? Iya. Kenapa dihujat? Waktu itu sama temen sekolah dibilang alay waktu itu. Oh. Cuma sebenarnya waktu itu bikin konten tuh cuma iseng doang sih. Iya, Ya iya. pengen waktu itu kalau misalnya aku belajar lagu nih, Heeh. aku abadikan pakai video. Ntar kalau udah gede gua bisa lihat, oh dulu gua main lagu ini gitu. Tujuannya cuma itu. Buat dokumentasiin. Iya, waktu itu dihujat habis-habis. Setelah lulus sekolah, Ko Hansen juga pernah bekerja menjadi admin properti. Lalu pindahlah dia ke kantor pialang. Dan dia menceritakan bahwa pengalaman bekerjanya di kantor pialang sebagai marketing kurang menyenangkan. Akhirnya, pada satu waktu, Ko Hansen mulai terinspirasi oleh konten orang luar negeri yang membahas tentang Asian Parents. Lalu, dia mulai memodifikasinya menjadi konten parodi Cina yang dilengkapi dengan unsur komedi, nada Cina, kata-kata kasar Cina, dan personal branding dari konten yang ia perankan. Hal itu membuat audiens semakin tertarik dan membuat Ko Hansen semakin terkenal hingga saat ini. Namun, di balik semua itu, Ko Hansen dapat menarik audiens karena Sabar ya Azril. hal yang membuat Ko Hansen berhasil menarik audiens adalah konten parodi. Konten parodi singkatnya menirukan sebuah kegiatan yang dilakukan sehari-hari dengan menambahkan unsur komedi. Namun, jika konten parodi yang biasa-biasa saja, mungkin itu tidak akan menarik audiens yang banyak dan audiens akan bosan. Tapi hal itu berbeda dengan yang dilakukan oleh Ko Hansen. Dia menambahkan khasnya sendiri dalam konten parodinya. Ditambah lagi, Ko Hansen tidak hanya merekam konten dengan menyalakan kameranya saja lalu menguploadnya. Akan tetapi, Ko Hansen juga menggunakan filter editing muka seperti kepala botak, kumis, dan filter-filter lucu yang lainnya. Hal itu juga bisa menarik audiens yang menonton kontennya tanpa menggunakan suara. Konten itu masih bisa dinikmati dan masih terasa juga unsur komedinya. Ko Hansen juga meminimalisir agar audiens tidak bosan pada konten-kontennya. Hal itu
Terbukti dari yang awalnya Kohensen memerankan peran ayah dan anak Cina berubah menjadi hal lucu yang ada di kegiatan orang Cina. Hal itu juga membuat pasar Kohensen bertambah dan semakin luas dan juga bisa menghibur banyak kalangan. Selain itu, banyak juga konten-konten reuploader dari Kohensen ini, dan banyak juga orang-orang yang menggunakan sound dari konten Kohensen maupun menggunakan suara Kohensen sebagai template CapCut, yang pada akhirnya hal itu akan menjadi keuntungan bagi Kohensen sendiri, karena sudah bisa dipastikan kalau konten-konten reuploader itu memperoleh jutaan views, sudah pasti sebagian viewers dari konten reuploader itu akan mencari akun aslinya dan akhirnya menonton konten aslinya juga. Pada intinya, Kohensen berhasil menarik semua audiens karena personal branding yang dibangun dan kreativitas yang ada dalam kontennya, yang pada akhirnya jika kalian ingin meniru konsep dari konten Kohensen, yang dapat diambil adalah formulanya, lalu mengubahnya dengan khas dan kreativitas kalian sendiri, karena semuanya akan sama saja jika kalian meniru 100% dari konten Kohensen. Hal itu tidak akan terlihat fresh dan berbeda di mata audiens, tapi jika kalian hanya mengambil konsepnya saja, yaitu konten parodi komedi, dan merubahnya dengan khas dan kreativitas kalian sendiri, sudah bisa dipastikan bahwa hal itu akan terlihat menarik dan fresh di mata viewers, serta akan menarik reuploader juga untuk mengupload ulang konten kalian. Sabar ya Azril. Makasihnya telah nonton. Jadi gimana? Apakah kalian termasuk fans dari Bang Hansen ini? Tulis di kolom komen. Dan jika ada hal lain yang ingin kalian koreksi, juga tulis di komen juga. Yang pada akhirnya bukan konten parodinya sendiri yang membuat Kohensen berhasil, akan tetapi khas dan kreativitas kontennya lah yang membuat dirinya berhasil. Karena akan percuma saja kalau kalian membuat konten parodi, tapi konten parodinya itu template dan gak fresh di mata viewers, serta kreativitas yang tak terbatas dalam membuat konten seperti Kohensen lah yang dapat mencegah audiens bosan menonton konten kalian. Jadi inilah pelajaran yang dapat diambil dari Kohensen, dan ramaikan konten ini serta tag Kohensen juga agar menonton video ini. See you and goodbye.